Halo anak-anak yang terkasih, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Katolik kelas 3. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah kisah Yusuf. Anak-anak terkasih, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk menggunakan kemampuan yang telah Engkau berikan pada kami, agar dapat mengatasi setiap kesulitan dan cobaan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak terkasih, materi kita pada pagi hari ini adalah kisah Yusuf. Nah, anak-anak, di dalam kitab Kejadian yang akan kita dengarkan sebentar, dikisahkan tentang perjalanan hidup Yusuf yang mengalami berbagai cobaan dan penderitaan sebelum ia berhasil menjadi penguasa di Mesir. Yusuf itu tabah menghadapi berbagai kesulitan. Yusuf juga yakin bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang baik untuknya. Karena itu, Yusuf mengarahkan seluruh kemampuan dirinya untuk selalu bertahan dalam cobaan dan penderitaan. Nah, ketika waktunya tiba, ternyata Tuhan membukakan jalan bagi Yusuf. Tuhan berikan kepada dia kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dirinya. Tuhan memberikan kemampuan atau kelebihan pada Yusuf, yaitu dapat menafsirkan mimpi. Dan waktu itu, Yusuf dapat menafsirkan mimpi sang raja Firaun, dan hasilnya luar biasa. Yusuf mendapatkan kehormatan dari raja Firaun. Ia menjadi penguasa di Mesir. Nah, anak-anak, mari kalian mengamati gambar yang ada pada layar yang ada di hadapan kalian. Gambar yang ada di hadapan kalian ini adalah gambar tentang lomba memanjat jaring. Apakah kalian sudah pernah merasakan atau sudah pernah mencoba atau hanya menonton? Nah, anak-anakku, lomba memanjat jaring itu adalah suatu permainan yang sangat menantang. Nah, setiap peserta lomba itu dia harus menguasai dan mengatasi rintangan. Di dalam hal ini, kita diajarkan untuk berani menghadapi tantangan, harus mempunyai semangat juang yang tinggi dan tidak ceroboh seperti yang ditunjukkan oleh anak yang berhasil mencapai puncak jaring, yaitu anak yang pertama. Memanjat jaring itu tidak gampang. Kita harus mempunyai tenaga yang kuat, semangat yang kuat, dan harus mempunyai pengorbanan serta keyakinan yang teguh. Anak-anak bapak dan kalian itu pasti mempunyai cita-cita. Ya, cita-cita itu bisa setinggi langit. Bisa kalian menjadi dokter atau menjadi pramugari, menjadi perawat, dan apa saja yang kamu inginkan. Semua itu bisa kamu capai jika kamu melewati beberapa langkah. Contohnya, mungkin kalian ingin menjadi dokter. Pertama yang harus kalian lewati dalam perjalanan menjadi seorang dokter di dunia pendidikan adalah melewati masa kanak-kanak sekolah di PAUD dan TK. Setelah itu kalian naik tingkat di pendidikan SD. Nah, pakaian SD itu merah putih. Ada berapa tahun kalian SD? Ada 6 tahun. Bapak juga pernah melewati menjadi anak TK, menjadi anak SD. Setelah itu kalian naik tingkat lagi, yaitu menjadi anak SMP. Menjadi anak SMP itu pakaiannya atau warna pakaiannya itu beda dari SD. Kalau SD tadi itu merah putih, maka di SMP itu pakaiannya sekolah menengah pertama. Di situ kalian sudah mulai mandiri, kalian sudah mulai punya banyak teman, misalnya berjalan sendiri atau mungkin berjalan berdua bersama teman seperti itu. Warna pakaian di SMP itu adalah putih dan biru. Nah, setelah itu gambar nomor 4, kalian naik lagi sekolahnya. Nah, di SMP tadi berapa tahun kalian sekolah? Ada 3 tahun. SD tadi itu berapa lama kamu di SD? Ada 6 tahun. Sekarang kalian ke SMA. SMA itu sekolah menengah atas. Nah, di sana kalian harus melewatinya 3 tahun. Nah, bajunya berbeda warnanya. Kalau di SMP biru putih, birunya sangat terang. Nah, kalau di SMA itu abu-abu, jadi warna abu-abu. Tidak terlalu warna biru, tetapi warnanya abu-abu. Antara biru juga tidak, antara abu juga tidak. Jadi dia ada di tengah-tengah dan disebut warna putih dan warna abu-abu.
abu-abu. Nah, di situ ada 3 tahun yang harus dilewati dan Bapak sudah melewatinya. Nah, setelah itu kalian harus melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, di mana akan kamu tempuh sesuai cita-cita kalian. Kalau kalian ingin menjadi dokter, maka kamu harus sekolah di kedokteran. Kalau kamu ingin menjadi seorang guru bahasa Indonesia, guru matematika, atau apa saja jenis guru, maka kalian harus melanjutkan jurusan pendidikan di universitas pendidikan. Nah, itu kalau tingkatan di kuliah itu menjadi seorang mahasiswa dan mahasiswi. Setelah kalian menempuh kuliah selama 4 tahun, di situ kalian harus menempuh lagi berapa tahun? Ada 4 tahun. Nah, setelah itu kalian masuk dunia pekerjaan atau dunia profesi kalian, yaitu dunia yang kamu impikan dan kamu gapai, dan akhirnya kamu sampai di tingkat itu. Contohnya yang tadi pada slide pertama ditunjukkan bahwa cita-cita ingin menjadi dokter, maka pada saat dia sekolah kedokteran, akhirnya dia lulus menjadi dokter dan bekerja di rumah sakit. Ya, seperti itu. Dan Bapak juga melewati demikian. Karena Bapak ingin menjadi seorang guru, Bapak juga pernah melewati dari dunia TK, SD, SMP, perguruan tinggi, menjadi seorang mahasiswa, mahasiswi, dan akhirnya Bapak lulus menjadi seorang guru. Dan hari ini Bapak bekerja mengajar sebagai seorang pendidik atau seorang guru anak-anak Bapak. Setiap orang yang mau meraih suatu prestasi atau cita-cita itu harus menghadapi kesulitan atau cobaan. Untuk itu kita harus berani tabah dalam menghadapi kesulitan atau cobaan. Sebaliknya, orang yang mudah menyerah akan mengalami kegagalan. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan cobaan. Karena itu, janganlah mudah menyerah. Kita harus bertahan dan terus berjuang hingga mencapai sukses atau mencapai cita-cita kita. Anak-anak Bapak, hari ini di kitab Kejadian mengisahkan tentang kisah Yusuf, di mana Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Nah, anak-anak Bapak, mari kalian dengan tenang mendengarkan dari kitab Kejadian 41 ayat 1 sampai 50 bagaimana seorang Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Komik Alkitab Anak Yusuf menjadi penguasa, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 57. Suatu hari istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Karena itu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian Raja Firaun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Pada pagi hari, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli, tetapi mereka tidak dapat mengartikannya. Lalu datanglah juru minuman memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya adalah akan ada datang juga 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Akhirnya Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi roh Allah. Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Ayat hafalan. Nah, anak-anak Bapak, setelah kalian mendengarkan kisah Yusuf tadi, di sini kita mau lihat bahwa Tuhan itu punya rencana yang sangat baik untuk setiap orang, setiap diri kita. Yusuf menjadi penguasa
penguasa di Mesir karena begitu rencana Tuhan. Untuk mencapai rencana Tuhan, Yusuf itu harus menghadapi cobaan dan penderitaan. Namun, karena ia selalu tabah dan tetap setia pada jalan Tuhan, maka ia berhasil menjadi penguasa di Mesir. Kita juga dapat mengalami cobaan dan tantangan di sekolah atau dimanapun kita berada. Tuhan itu selalu menyertai kita, maka kita harus menghadapi setiap cobaan dengan selalu tabah. Kita harus selalu jujur dan tetaplah setia pada jalan Tuhan seperti teladan Yusuf yang hari ini kita belajar, yang hari ini kita dengar dari kitab Kejadian. Nah, anak-anak Bapak, setelah kalian mendengarkan penjelasan materi yang hari ini judulnya tentang kisah Yusuf, maka setelah kalian mendengarkan kisah kitab suci dari video perjalanan Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir, maka hari ini tugas kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kitab suci di kitab Kejadian tadi. Ini ada 5 soal, maka ini kalian tulis di buku catatan atau buku tugas agama. Kalian tulis, lalu kalian jawab. Nah, tugas yang kedua adalah kalian mencatat rangkuman. Jadi dari penjelasan Bapak, dari awal penjelasan Bapak, semua itu sudah dirangkum dan ini menjadi bahan pembelajaran kalian, di mana bahan ini yang akan kalian pelajari pada saat nanti ulangan. Maka dengan itu, rangkuman ini kalian catat di buku catatan agama kalian. Nah, anak-anak Bapak yang terkasih, pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Selamat mengerjakan tugas kalian dan kita akan bertemu kembali di materi yang akan datang.